Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalani ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati para pimpinan di lingkungan STIK, PTIK, bapak-bapak, para pejabat, terutama para peserta pendidikan, mahasiswa, mahasiswi PTIK, STIK. Mari sama-sama kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah melaksanakan aktivitas kegiatan, termasuk diberikan kesempatan oleh Allah melanjutkan pendidikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita, memudahkan urusan keluarga kita, memudahkan urusan bangsa kita. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makna taklif. Taklif itu pembebanan. Dalam kehidupan beragama, kita sebagai kaum muslim diberikan sebuah beban. Mengapa harus ada beban? Pertama, memang dalam rangka membuat keseimbangan. Maka beban itu perlu. Termasuk bapak-bapak bekerja di sebuah lembaga instansi, diberikan sebuah beban kerja. Kalau tidak, nanti seenaknya sendiri. Jangankan manusia, kendaraan saja itu perlu beban supaya ada keseimbangan. Kita bawa mobil sendiri, apalagi mobilnya jelek gitu kan. Kalau sendiri aja ngelayang. Atau bebannya berat, ya bahaya juga, menjadi oleng. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan beban kepada kita semua, tetapi beban yang terukur. Di dalam Al-Quran disebutkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu, Allah tidak memberikan beban nafsan pada seseorang illa, kecuali wus'aha, sesuai dengan kadar kemampuan orang tersebut. Sama dengan mahasiswa, satu semester beban untuk mengikuti mata kuliah itu terukur. Katakanlah paling banyak 24 SKS, tidak boleh lebih dari itu. Jadi bebannya terukur, tidak boleh melebihi batas kemampuannya.
Nah, orang yang diberikan beban oleh Allah dalam agama adalah orang yang sudah masuk pada usia baligh. Usia baligh itu usia dewasa sejak ditandai kalau laki-laki mengeluarkan air mani, sperma, perempuan ditandai dengan haid. Kalau umur ya bisa beragam. Kalau perempuan biasanya lebih balighnya lebih cepat. Di masyarakat kadang-kadang berbeda-beda. Bisa dipengaruhi situasi kondisi. Di Jakarta ini anak-anak balighnya lebih cepat. Karena memang akses informasi pergaulannya ya di masyarakat kota itu luar biasa cepatnya. Sementara di kampung berbeda lagi, kadang-kadang sudah gede belum balik karena memang kondisi lingkungannya. Nah, ketika kita masuk pada usia balik, itulah kita mulai mendapatkan beban yang dalam ilmu hukum Islam disebut dengan teori mukallaf atau istilah mukallaf. Bebannya itu disebut taklif. Ya, orangnya mukallaf, pembebanannya disebut taklif. Mukallaf artinya orang yang diberikan beban. Bebannya apa? Ada beban-beban yang harus dipenuhi sebagai sebuah kewajiban. Misalnya kita dibebani untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Itu yang pokok. Yang sifatnya anjuran berarti levelnya sunnah, boleh dikerjakan, itu lebih baik, akan mendapatkan pahala. Tetapi apabila tidak dikerjakan, itu tidak mendapatkan dosa. Ada yang sebaliknya, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, tapi kalau dikerjakan tidak kena dosa. Itu dalam teori hukum namanya makruh. Jadi ada sunnah, ada makruh. Ada berupa larangan harus ditinggalkan, yaitu lawannya wajib, haram namanya. Haram itu kalau kita tinggalkan mendapatkan pahala, kalau kita kerjakan justru mendapatkan dosa. Nah, semua itu adalah oleh Allah diberikan kepada kita, yaitu berupa beban. Tetapi beban itu tidak akan merepotkan kita, sehingga dalam Al-Quran disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bahkan kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau siksa kami ya Allah, innasina au akhtana, jika kami lupa, au akhtana, atau kami berbuat salah. Wala tahmil alaina isron, jangan engkau berikan beban kepada kami yang kami tidak kuat. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana beban yang pernah engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami.
karena itu dalam filsafat hukum Islam itu dikenal dengan istilah taklilut takalif, penyedikitan beban. Jadi beban itu sedikit saja sebetulnya. Bebannya nggak merepotkan. Bahkan kalau dalam keadaan tertentu itu justru bebannya diringkes. Misalnya Bapak ini, kita dalam keadaan tertentu melakukan perjalanan jauh. Biasanya beban yang kita lakukan melaksanakan kewajiban sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Itu dalam kondisi tertentu boleh yang 4 rakaat tadi diringkas menjadi 2 rakaat. Ini yang disebut dengan qashar. Boleh 2 waktu dijadikan 1 waktu, itu namanya jamak. Sholat zuhur dengan asar dijamak. Kalau dilakukan di waktu zuhur namanya jamak takdim. Kalau dilakukan di waktu asar namanya jamak takhir. Di antaranya orang yang mendapatkan rukhsah adalah ketika kita dalam melaksanakan perjalanan. Bahkan sebagian ulama memperbolehkan dalam kondisi tertentu karena punya hajat. Misalnya ini semua sudah nikah belum nih Bang? Kalau dilihat wajahnya kok masih bujangan semua. Kalau lihat potongannya, potongan masih bujang ini, tapi baru potongan doang itu. Misalnya orang punya hajat, orang nikah atau menikahkan anaknya, sesekali boleh karena waktu untuk memberikan penghormatan pada orang lain, sesekali saja ya, sesekali, jangan sering-sering, sesekali boleh melakukan sholatnya itu di jamak. Nah, namanya ini rukhsah. Rukhsah itu dispensasi, bebannya diperingkas. Itu sebabnya teori hukum mengatakan idza dzaqal amru ittasa'a. Idza dzaqa al amru, manakala perkara itu sempit, justru yang berlaku ittasa'a, jadi luas. Kalau kita dalam keadaan sulit, justru yang berlaku adalah kemudahan. Orang sakit nggak bisa sholat dengan cara berdiri, yang berlaku boleh dengan cara duduk. Itu adalah dalam bahasa hukum namanya rukhsah. Jadi ada keringanan-keringanan, dispensasi. Allah tidak pernah menghendaki hidup ini sulit. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul us. Allah menghendaki kemudahan, sebaliknya Allah tidak menghendaki kesulitan. Hidup ini dibuat mudah aja. Apalagi beragama, tapi walaupun diberikan cara yang mudah, nggak boleh menganggap
yang gegampang itu, meremehkan. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, yang nomor dua, mengapa ada beban? Beban kita misalnya hidup itu kadang-kadang diberikan kesulitan, kadang-kadang dikasih cobaan, itu juga beban. Baru kuliah di PTIK dapat sebulan, orang tuanya meninggal. Baru nikah dapat seminggu, ya, mertuanya sakit. Baru datang ke Jakarta 3 hari, bininya nelpon mulu. Termasuk kita diberikan beban berupa ujian. Misalnya kita ini selama hampir 2 tahun ini hidup harus pakai masker, ini kan beban ini. Orang hidup pakai masker mulu, beban apa bukan? Beban. Aduh, rasanya nggak enak kan pakai masker begini. Ini memang sesungguhnya Allah sayang kepada kita. Jadi Allah memberikan beban itu bukan karena Allah benci, tetapi Allah memberikan beban itu dalam rangka mewujudkan kasih sayang Allah. Antara lain, alhamdulillah sekarang Allah sedang memberikan kasih sayang untuk mendekatkan orang tua kepada anak misalnya. Itu kan kasih sayang Allah itu. Sebelum corona, Pak, pejabat-pejabat itu jarang ketemu anaknya itu. Melihat anaknya saja jarang. Jam 5 pergi, anaknya masih tidur. Lalu kemudian pulang jam 10, balik, anaknya juga udah tidur. Jarang komunikasi dengan keluarga. Tapi alhamdulillah, karena ada corona, banyak orang tua yang sekarang dekat dengan anaknya. Termasuk para suami itu mengetahui betul betapa ya kerja kerasnya istri di rumah. Selama ini suami-suami menganggap remeh aja kerjaan istri itu kan. Begitu ada di rumah, ternyata Masya Allah kerjaan istri itu luar biasa repotnya, Pak. Nah, ini adalah bagian kasih sayang Allah. Kadang-kadang Allah memberikan kasih sayang itu dengan caranya diberikan sengaja, diberikan ujian-ujian. Tapi yakinlah, setiap ada ujian itu pasti akan datang kabar gembira. Jadi saya yakin, seyakin-yakinnya bangsa Indonesia ini udah 2 tahun ini hampir diberikan banyak cobaan, ujian, pada waktunya akan diangkat derajatnya oleh Allah menjadi bangsa yang besar. Adanya kesadaran para pemimpin kepada rakyatnya sekarang luar biasa, membantu rakyatnya. Nah, oleh karena itu kita harus berpikir positif. Tidak boleh suudzon kepada Allah. Ini Allah
nggak sayang apa sama kita ini? Udah 2 tahun orang suruh pakai masker melulu. Justru ini Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Tapi kadang-kadang kita tidak mengetahui. Kita diberikan oleh Allah kadang-kadang ujian sakit. Mengapa kita harus sakit? Itu ada hikmah besar. Pertama, orang sakit ini dosanya diampuni oleh Allah. Yang nomor 2, agar kita ini introspeksi diri. Biasanya kalau sakit itu, Masya Allah, banyak introspeksi. Apa yang pernah kita lakukan dalam hidup kita ini? Barangkali ada dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Jadi segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu pasti ada hikmah yang besar. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya berharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua, dalam mencari ilmu kadang-kadang ada problem-problem dalam kehidupan, juga banyak problem. Sejak sekarang harus pinter menyikapi itu secara positif. Jadi yakinlah segala sesuatu yang diberikan oleh Allah itu untuk kebaikan kita semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita sempurnakan dengan membaca doa. Kita kirimkan suratul Fatihah terutama kepada orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka yang sudah meninggal dunia terutama diampuni segala dosa dan kesalahannya. Yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya, dimudahkan segala urusannya. Ala hadhiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.